Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم إياك نعبد وإياك نستعين وفي حديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا ما قد كتبه الله لك أو اجتمعوا أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا ما قد كتبه الله لك Bukhari Muslim. Bersyukur alhamdulillah pada subuh yang berbahagia di mana kita masih dapat melaksanakan aktivitas terbaik, yaitu sholat subuh berjamaah yang adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sholat fajar khairun min al-mawqihan baik dunia dan seisinya. Selamat salam Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli sahabat sekalian. Bapak pada jamaah subuh rahimahullah, di dalam kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita menguatkan tauhid uluhiyah dan juga rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu itu adalah na'budu iyyaka istilahnya. Jadi hanya kepadamu kami meminta bantuan, hanya engkau yang hanya kami sembah. Jadi sehingga di dalam ayat yang lain, fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi janganlah kamu memanggil ataupun berdoa kepada selain Allah. Jadi meminta itu khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bolehlah itu tawassul, ya. Nah, itu yang dinamakan tawassul, itu meminta bantuan doa dari orang yang telah meninggal dunia. Ya. Innahu la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u man fil qubur, ya. Karena mereka itu tidak lagi memberi manfaat kepada kita, baik dia aulia, baik dia ulama dan sebagainya. Nah, karena mereka itu sudah mengharapkan doa dari anaknya. Nah, jadi tidak lagi memberi manfaat kepada kita. Maka disitulah yaitu untuk memutuskan tali rantai kesyirikan, ya. Jadi tidak boleh bertawassul. Jadi ketika kita berziarah, baik itu ke kuburan Rasulullah SAW sendiri, itu hanya kita memberikan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadi ketika itu raddallahu ruhahu, jadi Allah kembalikan ruhnya Rasulullah dan juga ruhnya orang-orang yang kita beri salam, dia menjawab salam, ya, sekedar itu saja. Tidak lagi dia bisa memberi manfaat apapun kepada kita. Maka dimana pada zaman sekarang ini itu yang banyak di masyarakat, ya kan? Jadi belum sempurna lagi tauhid, yaitu uluhiyah, ya. Dan juga wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Jadi tidak sta'anta dari Rasulullah, fasta'in billah. Apabila kamu minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini di mana Allah nomor 2, karena nomor 3 dan nomor 10 diletakkannya adalah apa namanya Tuhan, pengaduan kita dalam hal yaitu rintihan kita, dalam hal menyampaikan semua perihal kita. Karena yang utamanya di mana? Medsos. Sedikit ada permasalahan sudah buat status, ya kan? Nah, jadi ini adalah yang terjadi keluhannya. Tapi dalam hal tersebut maka Nabi Musa alaihissalam, wa idza maritu fahuwa yashfi. Kalau saya sakit yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, sekarang kadang-kadang lupa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali obat dokter itu. Bagus sekali dokter itu, sehingga sudah hilang Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah kata-kata yang lau
Allah fa'al wa illam yasha lam yakun. Wa la taqulu li syai'in inni fa'ilun dzalika wala illa ayyasha Allah. Janganlah kamu mengatakan saya pasti besok mau melaksanakannya. Tapi katakanlah insya Allah. Jadi insya Allah itu terpakai insya Allah amin. Jadi insya Allah amin. Jadi insya Allah aman, insya Allah baik, insya Allah sembuh. Jadi sehingga begitulah di dalam yaitu tauhid uluhiyah dan rububiyah kita kepada Allah, tauhid ibadah dan juga tauhid bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal perlindungan. Wa idza ta'astaqbal billah. Apabila kamu minta bantu, minta perlindungan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jika ma'aqamun ala ayyanfa'uka bi syai'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya suatu negara, suatu daerah, suatu kelompok ingin memberikan kepadamu suatu manfaat, ingin mengangkatmu, ingin menaikkan derajatmu, la yanfa'uka bi syai'in, tidak bisa mereka itu untuk melaksanakan itu sedikit pun, illa ma qad kataballahu lak, kecuali apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita katakan qaddarallah ma syafa'al wa illam yasha' lam yakun. Jadi itu adalah takdir Allah. Jadi kadang-kadang kita dalam sesuatu, kalau enggak kemarin itu sebulan itu, suku saya sudah mampus. Kadang-kadang itu terjadi di dalam keseharian kita, lalu ucapan kita. Jadi itulah harus kita merubahnya. Jadi kita berikan Allah Subhanahu wa taala, itu beginilah saya. Jadi itu adalah kita bagaimana beriman dengan uluhiyah rububiyah dengan takdir. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla khalaqas samawati wal ardi khamsi alfina sana. Allah taala itu sudah mentakdirkan semua takdir makhluknya, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, sebelum dia ciptakan 500.000 tahun lagi dan bumi. Sudah selesai semuanya ya. Jufuhat suhu wal aqlam. Seandainya dalam hadis sambungannya mereka ingin memberikan mudarat kepadamu, menghancurkanmu, ingin menjatuhkanmu, ingin menyepelekanmu, la yadurruka bi syai'in, tidak bisa, malah lebih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Walillahi izzatu wa rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu adalah miliknya Allah. Kemuliaan itu adalah miliknya Rasul dan juga mukminin, miliknya orang-orang yang beriman. Jadi Bapak kaum muslimin dan jamaah rahimahullah, itulah tauhid rububiyah dan uluhiyah kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu yang nomor 1 di dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab demikian, sebaik-baik kita adalah mantala umurahu hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang ditambah usianya dan semakin baik yaitu amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat kepada tubuhmu, kepada posturmu, kepada hartamu, tapi dia melihat kepada hati. Hati itu adalah yang pertama adalah akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bercampur dengan yang lain. Kemudian juga tauhid rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah nomor 1 dalam kehidupan kita. Sehingga pada suatu hari ada sebuah cerita dari syekh ya. Jadi seorang syekh ini dia sudah terkenal di YouTube ya kan? Kemudian dia pergi ke Mesir. Tiba-tiba dia ada keperluan kepada kawannya. Tiba-tiba pagi itu pesawatnya berangkat jam 9 pagi atau jam 8. Dia tidurlah di masjid pada malam itu supaya dia jangan tertidur ya. Sehingga ketika malam itu dia melihat seorang laki-laki yang begitu khusyuknya menangis sehabis-habisnya. Meminta kepada Allah SWT, ya Allah, ya Allah. Jadi kalau orang Arab itu untuk memanggil Allah itu sangat
antusias ya, sehingga keluarlah apa namanya itu air mata, keluar nadanya, sehingga bapak ini syekh itu ada dua kategori dalam bahasa Arab. Adalah orang yang punya ilmu pengetahuan, atau orang tua, atau orang punya pengalaman. Itu tiga kategori, yaitu syekh, orang tua, atau orang punya pengalaman, atau orang yang berilmu pengetahuan, itu syekh ya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, ketika itu dilihatnya lah dia sudah begitu menangis dan menangis. Mendekatinya, ada apa wahai fulan? Dia ceritakanlah bahwa saya, ibu saya ingin dioperasi besok, sedangkan uang tidak ada, usah 14.000 juneh. 14.000 kali 3.000 rupiah ya, lebih kurang 47 juta, lebih kurang 50 juta muslimin rahimakumullah ya. Harus ada besok jam 8 pagi, kalau nggak ada ibu saya meninggal dunia. Jadi begitulah ibaratnya, harus dioperasi muslimin rahimakumullah. Apa kata Syekh tadi? Keraskan permintaan, minta terus ya. Akhirnya dia minta lagi sampai azan subuh muslimin rahimakumullah. Ketika azan subuh berkumandang, jadi orang yang azan di situ persilakan Syekh ini menjadi imam muslimin rahimakumullah. Apa dia bilang? Saya serahkan di suara saya begini, enggak sehat ya. Ketika itu apa-apa, ayat pendek menjadi gitu ya. Jadi sehingga Syekh itu naiklah jadi imam di ayat pendek. Tiba-tiba ketika dia takbiratul ihram, ada seorang yaitu yaitu apa namanya itu pengikut YouTube dia yang dia telah itu bicara, terdengar suaranya itu akan suara Syekh Fulan. Jadi datanglah dia berjamaah ke masjid yang kecil itu. Biasanya dia salat masjid lain ya. Salat dia di situ. Kemudian setelah selesai salat, dia mendekati Syekh dan dia bertemu. Dari mana Syekh? Saya ada keperluan dengan kawan. Sehingga kata-kata itu saya nanti jam 8 akan berangkat ke sawah saya. Lalu orang yang tadi mendekat Syekh, tolong saya Syekh. Ada apa? Saya sudah seminggu mau membayar zakat. Harta saya, istri saya sudah menyuruh dari kemarin itu untuk membagikan zakat harta ini kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Lalu apa saya bilang sama istri saya ingin sekali memberi zakat ini kepada satu orang yang membutuhkannya. Dia betul-betul butuh, satu orang. Kemudian subhanallah, Syekh ini melihat kepada saf ya. Dilihatnya mana laki-laki yang tadi begitu khusyuk dia membaca doa, khusyuk dia yang menangis untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil di ujung saf sana. Lalu dipanggil sampai di situ, utarakan yaitu apa namanya itu apa hajatmu katanya. Jadi sudah duluan dia Allah nomor 1 ya. Jadi begitu Allah nomor 1, maka Allah akan memberikan, yaitu mengijabahkan kasfad dzurri ankum ya. Allah Subhanahu wa taala itu akan menyelesaikan berbagai macam kesulitan-kesulitan darimu. Sehingga dalam hadis yang lain, ittaqillah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah maka diberikan kepadanya jalan keluar. Jadi sehingga sahabat-sahabat Nabi itu ketika dia merasa susah, merasa dia ada lagi jalan, salat. Dia salat 2 rakaat. Jadi orang Arab sebelum dia berobat ke rumah sakit ada 5 perkara dilakukannya. Di antaranya adalah dia salat dulu, kemudian dia berdoa, kemudian dia beristighfar, kemudian dia bersedekah. Yang kelima barulah dia berobat. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawaw, berobatlah kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap penyakit itu ada obatnya, illal maut, kecuali mati. Kemudian dawu marutakum bisadaqah. Jadi obatilah penyakitmu dengan sedekah. Jadi kadang-kadang itu adalah langkah-langkah untuk bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa
diceritakanlah bahwa saya nanti jam 8 akan melakukan operasi orang tua saya, sedangkan uang sepersen pun nggak ada. Berapa perlu uangnya? 14.000 junai. Pas sekali uang diambil ke dalam lemari, pulang dia sebenarnya diserahkan. Subhanallah ya. Jadi begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyelesaikan urusan kita, untuk menyelesaikan hal pribadi kita, untuk yaitu membantu kita. Maka itulah dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi hanya kamu yang kami sembah dan hanya kepadamu yang kami minta pertolongan. Kita kadang-kadang proposal duluan ya kan? Sampai bertimbul proposal itu kan. Nah, jadi sehingga itu sudah menjadi apa namanya itu lumrah masyarakat kita kan. Nah, jadi mulai dari hal yang kecil sampai ke hal yang besar kan. Bapak-bapak sedang jamaah subuh rahimahullah, maka untuk kekuatan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, marilah kita perkuat yaitu hubungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga tidak ada di dalam kita berdoa menyekutukan Allah dengan yang lain, di dalam hal kita mendahulukan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering-seringlah mengucapkan yaitu insya Allah sehat, insya Allah baik, insya Allah selesai. Jadi wala taqulu syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Namun ada juga kalau masyarakat kita bilangnya, kalau bilang insya Allah dulu enggak. Insya Allah enggak. Jadi ibaratnya kalau sudah dibilang insya Allah, itu. Jadi harus dibilang pasti. Jadi itu harus dicoba. Insya Allah itu adalah merupakan hal yang harus kita ucapkan di dalam perkara apapun yang ingin kita lakukan, apapun yang ingin kita cita-citakan, apapun yang ingin kita rencanakan. Maka apa namanya itu, insya Allah itu adalah merupakan suatu hal yang berhubungan dengan akidah kita, yaitu dengan tauhid rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lau syaa fa'al wa illam yasha' lam yakun. Jadi kalau ditakdirkan Allah itu akan kita laksanakan, maka terlaksana. Kalau ditakdirkan Allah akan tidak terlaksana, maka tidak terlaksana. Maka dalam ayat yang lain kan, maka lamun nafsun, la ta'lamu nafsun ma taksibu ghadan. Dia tidak tahu apa yang dilakukannya besok. Sudah kita bilang besok pasti saya ini kita ya. Rupanya begitu malamnya duluan dia dijemput Allah. Duluan dia meninggal dunia kan. Maka harus demikian, haruslah diiringi dengan kata-kata insya Allah. Bapak sedang jamaah subuh rahimahullah, maka juga di dalam keseharian kita haruslah yaitu sering-sering kita mengucapkan insya Allah. Jadi baik dalam hal perkara yang berat maupun dalam hal perkara yang ringan. Kenapa? Karena orang-orang yang bertauhid rububiyah dan uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan insya Allah itu, maka kalaulah dia berhalangan, kalaulah dia yaitu tidak melaksanakan apa yang telah dia janjikan, maka itu akan terlepaslah dari apa yang telah dia cita-citakan, yang dia putuskan. Maka kata-kata insya Allah itu akan menjadi sebuah solusi dan juga sebuah kebaikan di dalam kehidupannya. Bapak sedang jamaah subuh rahimahullah, maka tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya saja dalam hal ibadah ya, salat, zakat, puasa, haji ya kan, tapi juga dalam hal bermuamalah ya. Dalam hal bermuamalah kita, keseharian kita haruslah banyak-banyak, yaitu mulut kita ini basah ya, dengan yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita melihat sesuatu subhanallah. Kemudian ketika kita tidak mampu melaksanakannya, la haula wala quwata illa billah. Keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi semuanya itu adalah merupakan tauhid, yaitu rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menyerahkan
perihal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah memang mengazamkannya, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi serahkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sehingga tidak ada lagi keraguan-keraguan kita, serahkan, sudah usaha kita, sudah berdoa kita, sudah berikhtiar, ya kan? Namun hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa segala-galanya. Yang bisa yaitu untuk menyampaikan apa yang kita maksud. Terkadang kita jenuh berdoa. Nah, sudah lama saya berdoa belum juga dikabulkan oleh Allah. Sehingga kita meninggalkan malas berdoa. Jangan. Kenapa? Karena ad-du'a'u mukhul ibadah. Kan? Jadi doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi berdoa itu termasuk juga lah membesarkan tauhid, yaitu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga apapun yang kita minta dulu kepada Allah. Jadi begitu kita meminta sesuatu kaum muslimin rahimakumullah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kesehatan kita, baik untuk rezeki kita, baik untuk yaitu hajat kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Namun setelah itu nanti barulah boleh kita nomor duanya minta, yaitu bantu, ya kan, kepada teman kita. Itu adalah nomor dua. Jangan, yaitu nomor duanya Allah. Jadi karena hubungan snack kita sudah sampai, dan juga sudah sampai, maka kita cukupkan di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.